Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Langgar Winongan yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan ayat ke-61 dari surat Al-An'am gitu ya. Wa huwa, dan dialah Allah, Al-Qahiru itu adalah zat yang maha perkasa, musta'liyan. Nah, itu ya. Jalan mengatakan musta'liyan, maha tinggi, fauqa ibadihi ya. Ista'la itu ya tidak hanya tinggi ya, maksudnya ketinggian kedudukannya sehingga bisa memaksa yang lain ya, tentunya yang lain adalah hamba-hambanya. Dia adalah ya maha perkasa ya, paling enak ya. Wa huwa, dan dialah Allah Al-Qahir itu maha perkasa, fauqa ibadihi, di atas hambanya. Di kita ini manusia itu ya, itu lemah sekali. Kita ini hanya bisa ikhtiar saja, tetapi kita tidak bisa untuk menetapkan satu hasil, itu tidak bisa. Hasil itu ya hanya Allah saja. Makanya di dalam kisah Yakub ya, yang menyuruh anak-anaknya nanti kalau masuk ke pintu istana sang menteri, tapi belum tahu kalau itu Yusuf itu kan ya, itu masuk dari pintu yang berbeda-beda. Nah, yaitu punya rencana Yakub itu ya, dari upaya itu rencana, tapi Allah menghendaki lain. Makanya kan disebutkan yaitu hanya sekedar itu hanya ya keinginan Yakub yang ditunaikan oleh Yakub, tapi hasil itu yang tidak bisa. Nah, inilah itu, padahal nabi, padahal utusannya. Nah, dia punya rencana segala macam itu ya. Tapi hasil itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya rencananya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam rancangannya. Tetapi hasilnya nanti tetap paling baik ya, karena Allah memberikan yang terbaik. Nah, makanya kita bagi seorang mukmin pokoknya ikhtiar saja. Bisa jadi ikhtiar itu tidak sesuai dengan rencana kita. Ya memang seperti itu kedudukannya manusia seperti itu. Manusia itu ya lemah. Allah lah yang perkasa di atas hambanya. Wa huwal qahiru fauqa ibadih gitu ya. Wa yursilu, dan Allah mengutus alaikum, atas kalian semuanya, hafadhotan itu para malaikat yang menjaga. Hanya saja Jalalain menafsirkannya adalah malaikatan tuhsi a'malakum. Ini tafsir Jalalain. Allah mengutus atas kalian hafadhotan, malaikat-malaikat yang mencatat amal-amal kalian. Nah, ini tafsiran Jalalain. Hafadhotan itu ditafsirkan malaikat yang mencatat amal-amal kalian. Tentunya tafsiran Jalalain itu sangat erat hubungannya dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kan disebutkan bahwasanya Allah itu ya, itu memberi kesempatan pada kita usia, kemudian kita dikembalikan kepada Allah, kemudian Allah menceritakan pada kita perihal apa yang kita kerjakan. Nah, jadi nanti ada hisab, ada perhitungan. Nah, terus setelah itu kok ayatnya berbicara mengenai Allah mengutus malaikat hafadhoh. Nah, sehingga Jalalain menafsirkan malaikat-malaikat yang mencatat amal-amal kalian, itu dikaitkan tentunya dengan ayat sebelumnya itu seperti itu. Apalagi di ayat sesudahnya nanti ayat 62 kan disebut-sebut wa huwa asraul hasibin, dan adalah Allah itu maha cepat perhitungannya,
maka itu kaitannya dengan perhitungan amal. Sehingga tafsiran Jalalain Hafadzotan itu adalah malaikat-malaikat yang mencatat amal kalian. Tetapi apakah malaikat-malaikat yang itu Allah turunkan ya, itu hanya untuk itu toh, hanya untuk mencatat amal-amal? Enggak juga. Ada malaikat-malaikat yang melindungi kita, ada malaikat yang melindungi kita. Makanya kita itu bisa bermunajat kepada Allah ya, agar Allah memberi penjagaan kepada kita melalui malaikat-malaikatnya, itu bisa juga. Dan itu adalah bentuk merendahkannya kita kepada Allah, bahwa kita salah satu bentuk tawasul ya, tapi tawasul yang itu insya Allah tidak ada perselisihan ya, karena kita memohon pada Allah agar Allah menurunkan malaikat-malaikat yang menjaga kita. Nah, jadi tidak hanya malaikat yang itu mencatat amal-amal saja yang ada di tengah-tengah kita ya, maksudnya tujuannya adalah mencatat amal-amal saja, tidak, tapi juga Allah turunkan malaikat itu juga untuk menjaga kita. Makanya kita bisa mohon pada Allah agar Allah memberi penjagaan pada kita lewat malaikat-malaikatnya. Ya, kayak sekarang ini misalnya kita dalam doa, misalnya ya Allah turunkanlah malaikatmu ya Allah agar dia menjaga kami, menjaga keluarga kami dari pandemi ini, tuh bisa. Jadi Allah menjaga kita dengan menurunkan malaikatnya. Itu keterangan yang lain ya, tidak dari Jalalain. Kalau Jalalain ini hanya malaikat yang mencatat amal-amal kita. Tapi sekali lagi malaikat yang ada di tengah-tengah kita ya Allah turunkan itu banyak banyak wazifahnya, banyak tugasnya, tidak hanya mencatat saja tapi juga menjaga. Nah, kita bisa melakukan pendekatan ke situ. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi Allah mengutus atas kalian malaikat-malaikat hatta idza jaa ahadakumul mautu, sehingga apabila mendatangi ahadakum kepada salah satu kalian al mautu kematian. Nah, jadi sampai nanti ya malaikat-malaikat itu tugasnya mencatat amal kita ya, sampai nanti kematian itu datang kepada kita. Tawafathu, maka mewafatkannya. Ada yang membaca tawafahu. Nah, tapi yang di kita itu tawafathu. Nah, jadi sehingga apabila mendatangi kepada salah satu kalian kematian, tawafatu, maka mewafatkannya rusuluna, rasul-rasul kami. Jalan adalah al malaikatu al muwakkaluna biqabdil arwah, malaikat-malaikat yang diberi tugas oleh Allah, diwakilkan kepada malaikat-malaikat tersebut ya, diberi tugas oleh Allah biqabdil arwah, untuk mencabutnya nyawa. Jadi sampai nanti datang rasul-rasul Allah, malaikat-malaikat Allah yang nanti mencabut nyawa kita. Wahum, dan mereka la yufaritun tidak tidak melalaikan tugasnya, tugasnya. Yufaritun yuqassiruna fima yu'maruna bihi. Jadi mereka tidak melalaikan perihal apa yang mereka diperintahkan. Nah, jadi sampai datang kepada kita malaikat-malaikat Allah yang Allah beri tugas untuk mencabut nyawa kita, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, bahkan begini ya, perihal malaikat yang mencabut nyawa kita nih, perihal malaikat yang mencabut nyawa kita itu mereka itu ya sudah ngelus-ngelus kepala kita, sudah dilus-elus. Ya ibaratnya, ini ibarat saja ya, ibaratnya seorang yang punya tanaman, taruhlah
tanamannya mangga. Nah, itu sudah mangganya sudah kemampu, Nah, maka yang punya tanaman tuh dilus-lus. Ini kira-kira kapan ya dipetik buah mangganya itu. Nah, pun pula begitu. Kita ini juga ibaratnya begitu. Kita ini sudah didatangi oleh malaikat maut itu ya, setiap saat itu. Dikunjungi sehari berapa kali itu. Malaikat maut mengunjungi kita. Supaya apa ini diceritakan oleh Rasulullah ya? Supaya kita itu sadar bahwa yang paling dekat dengan kita itu ya adalah ajal kita, adalah kematian kita. Kalau kita sadar bahwa yang paling dekat itu adalah ajal kita, kematian kita, maka kita tidak akan melalaikan beramal untuk akhirat kita. Nah, ini harus kita sadari ya, bahwa satu saat itu kalau waktunya sudah tiba ya, itu nanti akan datang utusan Allah, malaikat Allah, di mana mereka itu tidak melalaikan tugasnya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, itu namanya utusan malaikat. Namun sebenarnya utusan yang memberi kabar kematian itu tidak hanya malaikat saja. Di utusan yang memberi kabar kematian itu tidak hanya malaikat saja. Ini sebagaimana keterangan dari Al-Qurtubi. Ini sudah tidak di Jalalain ya, tapi di yang lain ya. Keterangan Al-Qurtubi itu Allah itu sudah memberikan utusan kepada kita perihal datangnya kematian. Ya misalnya aja adalah rambut yang sudah memutih, itu utusan Allah. Utusan Allah mengingatkan pada kita akan kematian. Ibu-ibu, bapak kalau naik ke Langgar Winongan itu ya harus pegangan pegangan pintu itu ya, cekelan itu loh. Nah, wis rekoso banget. Nah, itu adalah utusan Allah mengingatkan kita, oh aku wis tua. Sudah saatnya, itu ya. Gigi yang tanggal ya, itu utusan Allah mengingatkan kita akan kematian. Makanya kita jangan merasa aman akan adanya kematian itu, karena itu datangnya ya kepada kita ya kadang-kadang, seringkali itu bukan kadang-kadang, seringkali itu ya tidak diduga-duga, sehingga sekarang itu ya banyak orang ada layatan ya, lu ingatane baru ketemu sama saya ya di sana, lah kok gak ono, kayak gitu-gitu kan, itu banyak sekali. Makanya sebenarnya Allah itu telah kirim kepada kita utusan untuk mengingatkan kita akan kematian sebelum utusan yang disebutkan dalam ayat ke-61 surat Al-An'am ini. Nah, baik itu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ya kayak pandemi ini ya utusan Allah, utusannya massal ini kan ya, ingatkan semua akan kematian itu kan ya. Apalagi kalau dokter itu ngerti tiap hari itu perkembangan virusnya, itu perubahannya itu menjadi tidak spesifik, wah dia ingat terus akan kematian. Baik, kita akhiri. Allahumma inna nastaudi'uka ma'allam tanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wala tansanahu ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.